Jumpa kembali Bapak dan Ibu dalam seri pembelajaran kecamatan. Kali ini kita akan membahas perlunya pendekatan baru dalam meningkatkan penyelenggaraan layanan dasar di desa. Sebelum memulai diskusi pembahasan kita, mari kita review sebentar hakikat dari layanan dasar. Pada intinya bahwa layanan dasar perlu diselenggarakan agar keluarga-keluarga dapat melangsungkan kehidupannya. Penyelenggaraan layanan dasar yang baik diharapkan dapat menjamin warga atau keluarga mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak. Keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar, hidup pada lingkungan yang nyaman dan aman, serta dalam keadaan sehat. Ini saya kira dapat menjadi definisi umum dari hidup sejahtera secara layak. Pada konteks desa, layanan dasar yang perlu terselenggara di desa diantaranya adalah layanan posyandu, PAUD dan sekolah dasar, air bersih dan jamban sehat, serta layanan esensial yaitu layanan administrasi kependudukan. Keluarga yang ada di desa idealnya dapat mengakses layanan ini, baik di desa tempat tinggalnya, atau di desa sebelah. Pemerintah desa dengan didukung oleh unit kerja dari pemerintah kecamatan dan kabupaten telah mengupayakan penyelenggaraan layanan dasar secara terstandar guna memastikan warga desa dapat mengakses layanan dasar dan mendapatkan layanan bermutu. Namun pada fakta lapangan masih terdapat keluarga yang belum mendapatkan layanan atau mendapatkan layanan yang tidak memadai. Kondisi ini tentu berdampak pada keluarga yang tidak mampu mengupayakan kesejahteraan secara layak. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan layanan dasar yang tidak optimal. Jika kita masih mempertahankan pola pengelolaan yang sama seperti yang ada saat ini, tentu tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Untuk itu perlu dipikirkan adanya pendekatan baru. Mari kita cermati kondisi penyelenggaraan posyandu yang ada di desa. Saat ini hampir di semua desa telah menyelenggarakan posyandu. Namun kita masih mendapatkan sejumlah catatan seperti pada daftar ini. Banyak posyandu di mana tingkat kehadiran keluarga sasaran rendah, masih ditemukan ibu hamil dan remaja putri mengalami anemia dan catatan lainnya. Ini menunjukkan penyelenggaraan posyandu belum memberikan hasil yang optimal. Silahkan cermati beberapa poin catatan ini dan silahkan identifikasi kondisi posyandu di daerah masing-masing. Catatan-catatan yang ada menunjukkan penyelenggaraan posyandu belum optimal. Mari kita lanjutkan pencermatan kita pada kondisi layanan PAUD dan sekolah dasar. Program wajib belajar telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional. Targetnya balita mengikuti kegiatan PAUD dan anak bersekolah hingga tingkat SLTA. Fakta lapangan kita masih menemukan sejumlah kondisi seperti keluarga tidak menganggap pendidikan itu penting bagi anaknya. Masih ada anak putus sekolah karena beberapa alasan. Pola pengasuhan bayi atau parenting belum dipahami oleh keluarga sehingga balita tidak mengikuti kegiatan PAUD. Dan masih banyak lagi catatan atas kondisi layanan pendidikan di desa. Silahkan Bapak dan Ibu tambahkan. Semua catatan ini mengindikasikan masih adanya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan di dalam mengelola layanan pendidikan di desa. Bagaimana dengan kondisi sarana air bersih dan sanitasi di desa? Ternyata masih ditemukan sejumlah catatan seperti keluarga masih kesulitan mendapatkan air bersih karena berbagai alasan. Masih adanya perilaku buang air besar sembarangan. Serta catatan lainnya yang Bapak Ibu dapat cermati dan tambahkan pada kondisi daerah masing-masing. Semua catatan ini menunjukkan urusan penyediaan air bersih dan jamban belum selesai digarap. Layanan administrasi kependudukan bukan layanan dasar namun merupakan layanan esensial di mana pemerintah wajib memberikan tanpa diminta oleh warga. Layanan ini sebagai syarat supaya layanan dasar dapat diakses oleh warga. Namun kondisi saat ini kita masih menemukan sejumlah kondisi seperti keluarga tidak memiliki KK sehingga anggota keluarga tidak memiliki KTP dan NIK. Kesadaran keluarga untuk melakukan update data keluarga masih rendah bahkan cenderung tidak peduli. Keluarga masih bingung cara mengurus layanan Adminduk. Dan masih banyak catatan lainnya,
yang mengindikasikan layanan Adminduk belum berjalan baik. Setelah kita mencermati layanan dasar yang ada di desa, ternyata kita mendapati sejumlah catatan pada setiap jenis layanan. Ini mengindikasikan adanya pekerjaan rumah untuk perbaikan pada setiap jenis layanan. Apa yang sudah dilakukan dan dikelola tentu telah memberikan hasil, namun hasilnya belum memberikan layanan yang prima. Apa yang sudah dilakukan perlu dievaluasi efektivitasnya dan perlu membuka peluang untuk melakukan pendekatan yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan selama ini. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara memulai dan siapa saja yang perlu dilibatkan? 2 poin ini sepertinya dapat menjadi pintu masuk bagi kecamatan untuk memulai fasilitasinya, yaitu merumuskan secara tepat permasalahan yang ada dengan menggali sebanyak mungkin informasi dari masyarakat dan petugas. Memikirkan pendekatan yang berbeda untuk menambahkan atau melengkapi upaya yang sudah dilakukan. Kecamatan dapat melakukan sejumlah agenda fasilitasi dalam rangka membantu desa mengembangkan pola baru di dalam mengelola layanan dasar, di antaranya mengkompilasi dan menganalisa data supply side dan demand side, membantu desa merumuskan masalah dan mengidentifikasi akar masalah, menginisiasi desa untuk mendiskusikan cara-cara baru dan memastikan informasi dari warga dan kelompok, baik sebagai penilaian atau pengaduan atas layanan dasar, dapat ditampung dan terfasilitasi. Kecamatan memiliki sejumlah potensi untuk melakukan perubahan atau memfasilitasi desa untuk melakukan pendekatan baru di dalam menyelenggarakan layanan dasar. Kecamatan dengan sejumlah aparat, keberadaan PTPD, dan didukung oleh unit pelaksana teknis layanan dasar seperti puskesmas, penilik sekolah, petugas sosial, petugas layanan kependudukan memungkinkan dapat memfasilitasi perubahan. Saat ini di kecamatan juga telah ditempatkan sejumlah fasilitator program, pendamping desa, dan penyuluh akan semakin memperkuat kecamatan di dalam memfasilitasi perubahan layanan dasar di desa. Pekerjaan rumah berikutnya adalah bagaimana kecamatan memiliki visi dan komitmen untuk melakukan perubahan. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk tetap semangat belajar. Kiranya materi pembelajaran kali ini dapat mendukung Bapak dan Ibu pegiat pembangunan di tingkat kecamatan untuk memikirkan cara baru di dalam meningkatkan penyelenggaraan layanan dasar di desa. Selanjutnya, saya berharap Bapak dan Ibu masih semangat untuk mempelajari beberapa materi tentang praktik baik dalam meningkatkan penyelenggaraan layanan dasar. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya.